Kutukan di rumah tua. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Penduduk desa menghindari tempat itu karena banyak yang percaya bahwa rumah tersebut dikutuk. Orang-orang yang pernah mencoba masuk ke dalamnya selalu mengalami kejadian aneh atau menghilang tanpa jejak. Suatu hari, seorang pemuda bernama Dika bersama 3 temannya Sarah, Rudy, dan Tony memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita itu hanya mitos. Mereka penasaran dan ingin menguji keberanian mereka dengan menginap semalam di rumah tua itu. Awal malam yang mencekam. Saat mereka tiba di rumah itu pada malam hari, suasana terasa mencekam. Angin berhembus kencang, dan suara ranting patah terdengar dari dalam hutan di sekitar mereka. Pintu rumah tua itu terbuka sedikit seakan-akan mengundang mereka masuk. Begitu mereka melangkah ke dalam, bau apek dan debu memenuhi udara. Sarah menyalakan senter, menerangi ruangan besar dengan perabotan tua yang berdebu. Dinding rumah itu dipenuhi coretan-coretan aneh, seperti simbol yang tidak mereka mengerti. Ada yang tinggal di sini? Rudy bertanya setengah berbisik. Kalau ada, pasti sudah lama mati, sahut Tony sambil tertawa, mencoba mencairkan suasana. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Mereka saling berpandangan. Dika mencoba menenangkan mereka. Mungkin tikus atau kucing liar, katanya. Namun, langkah kaki itu semakin jelas. Bukan hanya satu, tetapi seperti ada beberapa orang yang berjalan di atas mereka. Misteri di lantai atas. Dengan hati-hati, mereka menaiki tangga yang berderit setiap kali diinjak. Begitu sampai di lantai atas, lorong panjang dengan pintu-pintu tua menyambut mereka. Salah satu pintu di ujung lorong tiba-tiba terbuka sendiri dengan suara mengerikan. Rudy yang penasaran mendekati pintu itu. Mungkin ada angin, katanya sambil mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, saat ia mengintip ke dalam, wajahnya langsung pucat. Apa yang kau lihat? Bisik Sarah. Seseorang berdiri di pojok ruangan. Mereka semua segera mengarahkan senter ke dalam kamar. Tidak ada siapa-siapa. Kita harus keluar dari sini, bisik Sarah ketakutan. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, pintu-pintu lain di lorong terbanting satu persatu. Suara tawa lirih terdengar dari berbagai arah, semakin lama semakin dekat. Ternyata dimulai, tiba-tiba, lampu senter Sarah mulai berkedip-kedip dan akhirnya mati total. Ruangan menjadi gelap gulita, mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu di sekitar mereka. Rudy berteriak saat sesuatu mencakar lengannya, saat senter Dika kembali menyala. Mereka melihat bekas luka panjang di tangan Rudy, seperti dicakar oleh kuku yang sangat tajam. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari ke bawah. Tetapi tangga yang mereka lewati terasa lebih panjang dari sebelumnya, langkah mereka terasa berat. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka. Ketika mereka akhirnya mencapai pintu depan, pintu itu tidak bisa dibuka. Tony mencoba mendobraknya. Tetapi tiba-tiba ia terlempar ke belakang. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menghempaskannya. Dari balik kegelapan ruangan, terdengar suara berbisik, "Kalian tidak akan pergi." Mereka berempat menjerit saat sosok wanita berambut panjang dengan mata hitam pekat muncul di depan mereka. Tubuhnya melayang, dan wajahnya perlahan berubah menjadi tengkorak yang membusuk. Dika meraih tasnya dan mengeluarkan garam yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ia melemparkan garam itu ke arah sosok tersebut. Jeritan melengking terdengar, dan seketika pintu rumah terbuka sendiri. Mereka langsung berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Saat mereka sampai di jalan utama desa, mereka menoleh ke arah rumah tua itu. Rumah itu kini tampak lebih gelap dan lebih menyeramkan dari sebelumnya, seakan-akan menyerap semua cahaya di sekitarnya. Namun, yang paling mengerikan adalah mereka melihat sosok wanita tadi berdiri di jendela lantai atas, tersenyum mengerikan sambil melambaikan tangan. Sejak malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani kembali ke rumah itu. Namun, setiap malam, mereka selalu merasa seperti sedang diawasi dan mendengar bisikan yang memanggil nama mereka dari kegelapan. Tamat.